Tapi gila ya, si Cremonese ini 3 laga belum pernah kalah, dan kalau nggak salah 7 poin ya mereka ya. Ada di peringkat ketiga Serie A sekarang. Ya, tiga. Peringkat Tiga. tiga Kalah ya. Milan pokoknya yang saya ingat mah. Iya, gila. Dan selama 3 laga ini Cremonese satu-satunya tim yang udah menjebol gawang AC Milan. Bahkan ada data ya yang bilang kalau misal expected goal conceded-nya AC Milan itu paling kecil. Aku lupa entah itu di Serie A apa di 5 liga top Eropa. Pokoknya paling kecil lah expected goal conceded-nya. Itu kan artinya berarti emang Milan di bawah Allegri ini bertahannya oke banget. Dan Cremonese bisa menjebol itu tuh, bahkan langsung 2 gol. Kalian menyangka nggak sih kalau bakal segininya gitu? Oke, mungkin teman-teman ada yang memprediksi kalau bakal kejutan, tapi 3 laga awal 7 poin itu kan sesuatu yang oke banget ya untuk tim promosi ya. Mungkin karena lawannya enteng-enteng kali. Nah, Oh. bisa jadi, apalagi yang Giornata pertama ya, enteng banget itu. Enteng banget lawannya tuh. Bisa, Pokoknya bisa, tuh kalau misal apa ya, Milan musim ini main bagus, itu harusnya deg-degan. Tapi kalau mainnya jelek banget tuh kita harus lega. Tapi kan yang menarik itu ya seperti sewajarnya ketika main lawan tim ya selevel Milan dengan kualitas pemainnya selevel Milan di kandang Milan, itu Cremonese sebagai tim promosi pasti akan lebih banyak menderita serangan ya, akan lebih bermain defensif, bermain reaktif, dan cenderung pragmatis, dan memang pemandangan itu yang kelihatan banget di zona atas satu waktu itu. Bahkan kalau kita lihat aja si Milan tuh nggak cuma position ball-nya aja yang dominan, secara shoot juga mereka sangat menonjol banget. Total shoot-nya kan sampai 20-an gitu, dan bahkan unggul jauh lah dari Cremonese yang cuma mungkin 4 atau 5 gitu. Walaupun memang secara konversinya terbilang jelek ya, karena dari 20-an total shoot itu cuman nggak nyampe 10 bahkan mungkin nggak nyampe berapa lah, pokoknya kurang dari 10, entah kurang dari 8 atau 10 shoot on targetnya. Itu artinya kan emang dari sisi finishingnya, dari sisi eksekusi peluangnya Milan ini masih kurang. Mungkin ya apa ya, dominasinya itu nggak bisa dikonversi, nggak bisa berbanding lurus, jadi ada kesenjangan dengan hasilnya. Mungkin Patrick Kluivert ini perlu belajar lagi dari pelatih-pelatih lain. Si siapa pelatihnya Milan? Allegri. Allegri ini perlu belajar soal finishing mungkin ya. Gitu, nggak tahu ya. Mungkin apakah itu karena faktor finishing atau karena faktor defense ya. Cremonese cukup solid. Kan yang nyetak gol Pamerota tuh, yang keren. Nah, Kapten. kapten. Ya, lini di belakangnya kan di depannya Emil Audero ada Terracciano, Baciotto sama siapa? Bianchetti ya atau siapa Iya, gitu lupa. Bianchetti. Kayaknya Bianchetti. Bianchetti ya, Bianchetti itu kan cukup solid juga waktu itu kan, ditambah 2 fullbacknya si Zerbin sama di kirinya kalau nggak salah Pezzella yang mantan Empoli juga udah langsung Itu tune in pada mereka Jerman pemain baru. Jerman Pezzella itu yang kemarin di Empoli. Ini kan pemain-pemain baru yang ternyata langsung solid di bawah asuhannya Davide Nicola ini, dan cukup menarik sih dari kesan yang dimunculkan awal langsung menggoda, dan ternyata bukan cuma sesaat doang, karena di pertandingan kedua ya mereka emang cuma menang lawan sesama tim promosi ya, Sassuolo gitu. Itu cukup sengit juga itu pertandingan. Laga debutnya JSS di situ kan, terus sampai akhirnya di laga ketiga itu mencerminkan bagaimana ketangguhan lini belakang Sassuolo yang memang luar biasa. Sama kayak waktu lawan Milan tuh, total shootnya banyak banget, Verona sampai 20-an, 9 on target, dan 9-9-nya yang di save sama si Kang Emil itu. Dan itu membuktikan kalau Cremonese cukup siap untuk menghadapi siapapun di Serie A musim ini. Tadi si Kang Emil ini udah disebut-sebut ya, tapi sebelum kita ke Kang Emil, aku mau ke Panglima lah. Ada komentar nggak Panglima soal Cremonese? Kira-kira faktor apa yang bikin 3 laga belum terkalahkan nih mereka nih? Faktor Emil pastinya salah satu, karena emang dia main bagus terus di 3 pertandingan, udah 17 save ya di 3 match ini gitu. Termasuk
beberapa penyelamatan lawan Milan dan ketika lawan Sassuolo juga dia main bagus juga. Emang dasarnya kiper bagus gitu. Karena ya sebelum itu dia udah buktiin ketika konsisten bersama Sampdoria beberapa musim yang lalu dan ditambah kemarin lawan Verona makin menegaskan bahwa Emil dengan naik turun karir yang udah dia alami bisa membawa dia makin matang ya di bawah Mistar dan performa dia juga kan kemarin sampai bikin pelatih Verona Paolo Zanetti itu memuji dia ya. Muji bilang Emil semua serangan bisa dihalau gitu dan emang untuk pertandingan kemarin satu-satunya orang yang bikin Verona gagal menang ya Emil kalau kata pelatihnya Verona. Tapi balik lagi soal Cremonese-nya ya faktornya selain Emil pasti pemain-pemain yang didatengin juga mungkin kalau dibanding Sassuolo kalah karena Sassuolo datengin beberapa pemain bagus juga gitu. Tapi Cremonese yang emang pemain yang sesuai dengan pelatih Davide Nicola, tambah lagi dengan Bastiroto yang udah pengalaman di Serie A bareng Lecce, terus pemain lain ditambah lagi Fardi walaupun belum berkontribusi ya. Itu juga penting gitu dan harmonisasi timnya Cremonese ini ya benar-benar benar-benar bagus. Sama yang nggak boleh dilupakan juga ya pelatihnya Davide Nicola. Dia pelatih yang selama ini dikenal sebagai pahlawan untuk banyak tim kecil ya karena nggak 1-2 klub doang yang dia selamatkan tapi udah banyak klub yang diselamatkan Davide Nicola dari degradasi walaupun ada kecenderungan kalau Davide Nicola ini sedikit kurang beruntung ketika melatih sebuah tim di awal musim. Tapi anggapan itu dipatahkan musim lalu ketika menangani Cagliari. Cagliari yang ditinggal Claudio Ranieri dengan segala ceritanya gitu, dengan segala kehebatannya. Terus Davide Nicola masuk, ternyata benar dia bisa semusim full mempertahankan Cagliari walaupun emang nggak pernah keluar dari posisi 14 ya, nggak pernah lebih di atas dari posisi itu gitu. Tapi at least itu nunjukin konsistensi Cagliari dalam bertahan di Serie A. Nah ini coba diulangi lagi Davide Nicola di Cremonese. Karena kalau kita bandingin Cremonese era sebelumnya di terakhir kali mereka ke Serie A itu kan juga numpang lewat doang. Bahkan dari awal musim ya nggak pernah menang sampai pertandingan kelima atau keberapa sampai akhirnya pelatihnya Giovanni Stropa itu dipecat dan sekarang sama Nicola Cremonese ternyata bisa sebagus itu dan mereka di posisi 4 atau posisi kelima jadi salah satu tim yang belum terkalahkan dan ini untuk Cremonese sendiri jadi catatan penting karena mereka jadi tim pertama setelah Sampdoria 2012 yang tidak terkalahkan, tim promosi yang tidak terkalahkan di 3 pertandingan. Jadi faktornya ya banyak ya, faktor pelatih pasti, kiper juga terlebih kalau kita ngelihat di pertandingan kemarin sama skuadnya secara keseluruhan gitu. Jadi salah satu faktor kunci menurut Panglima itu ada di Kang Emil. Tadi juga Mas Ira juga udah menyebut-nyebut Kang Emil. Emil Audero musim lalu main di Serie B bareng Palermo. Sebelumnya di Como tapi nggak kepake, kalah sama Pepe Reina dan satu kiper muda. Jadi pilihan ketiga akhirnya terbuang ke Palermo. Dan sekarang main ke Serie A sama tim promosi, Cremonese. Dan sudah mencatatkan belasan save, bahkan kemarin masuk base 11 di Giornata ketiga. Memang tadi Panglima juga udah sempat bilang ya, Emil ini karirnya naik turun, ups and down. Tapi kalau menurut teman-teman nih, kalau aku tanya, kira-kira kenapa sih musim ini tiba-tiba Emil bisa jago banget? Ada faktor apa di baliknya kalau menurut teman-teman? Mungkin yang pemain emang nggak bisa dapat spotlight lebih ya, mungkin ya. Karena ketika dia di Juventus jadi pembicaraan banyak orang karena dia berdarah Indonesia walaupun belum jadi pemain Indonesia. Tapi ya sulit. Ya faktor Gianluigi Buffon juga nggak bisa dihilangin gitu di Juventus. Terus ketika dia ke Sampdoria
itu kan mulai spotlightnya udah mulai kurang tuh karena yang dia perkuat dari Sampdoria. Akhirnya jago, pinter, kenceng lagi. Bahkan waktu itu udah mulai ada wacana dia ke timnas. Akhirnya turun terus ke Como karena yang punya juga orang Indonesia, dengan tanda-tanda dia ke timnas semakin gede, ya udah turun lagi. Walaupun dia itu kan di awal sempat dikasih kesempatan main ya sama Fabregas, tapi emang performanya jelek. Terus ya udah turun ke Serie B sama Palermo, bagus. Gagal memang bawa Palermo ke Serie A, tapi at least dia dipercaya main reguler, konsisten juga, bersaing untuk playoff juga. Dan sekarang di Cremonese balik lagi ke Serie A, dan ngelihat para pemain Cremonese yang emang sebenarnya biasa aja secara kualitas, secara nama besar juga biasa aja. Mungkin hanya kayak tadi Bastiroto dan Vardy gitu, yang bikin si Emil Lauderonya ini merasa nyaman gitu. Ditambah lagi ya kepercayaan dirinya meningkat dengan dipanggil setelah si Martin Pasnya ya. Kalau saya sih melihatnya lebih faktor non teknis ya. Menurutku emang jago aja orang. Emang jago ya? Selama ini nggak kelihatan. Dia emang jago. Cuma waktu itu musim apa ya yang dia di Inter, terus mau nggak mau si Simone Inzaghi rotasi kiper tuh. Kan di beberapa pertandingan clean sheet. Terus Audero main kebobolan 3 gol tuh lawan mana ya? Champions pokoknya, di Champions. Benfica. Dia lawan Benfica tuh. Udah kebobolan 3 gol. Emang kelihatan kayak ya karena jarang main aja. Buktinya ya dia setelah itu ke Palermo, ke Como dulu ya. Ke Como dulu emang belum bisa ngebuktiin apa-apa. Terus pada akhirnya pindah ke Palermo, dia pelan-pelan bisa. Dan emang terus pindah ke Cremonese, sorry. Nah itu emang dia tuh emang jago aja. Dari lawan Cina tuh kayaknya emang kemampuan dia tuh di positioning. Kalau ngelihat 9 save-nya di pertandingan kemarin ya, itu tuh kayak emang dia di posisi yang pas gitu. Terus yang gampangnya ini deh, pas lawan Modric, tendangan kerasnya Modric itu kan dia udah jalan beberapa langkah tuh. Dia udah nyisain ruang biar Modric nendang ke situ. Ya itu kurang mojok aja sih Modric. Tapi kan itu ketepis kan, keren banget. Yang penyelamatan dia nggak ambruk lagi. Itu yang membuktikan dia emang ada di posisi yang pas. Semenjak lawan Cina ya bahkan ya. Dia emang jago banget positioning pas, apalagi tuh. Itu yang gak gol tuh, yang pas lawan Milan yang pokoknya kena deflect terus Emilnya udah di situ ternyata. Tapi bolanya emang off target, nggak nyampe gawang. Yang Emil kalau nggak salah hampir tangannya kena tiang pokoknya. Tangannya tuh munter lah, kalau muter gini tangannya. Kalau faktor dianya emang keren. Dia di pertandingan lawan Verona kemarin itu berkali-kali bahkan kayak Verona tuh jago banget ini terobosannya, entah terobosan lambung, terus manfaatin kesalahan Cremonese yang emang mainnya kan tinggi banget tuh, defensive line-nya berani banget tuh, mereka tinggi banget sampai ke tengah. Nah itu Emil beberapa emang one on one dia bagus, nggak ragu buat maju ke depan. Mungkin terinspirasi dari Ferry Rotin Solo kali ya, dia jago kayak gitu tuh. Genre Pitoy sekalian. Kan yang sering maju-maju ini. Oh, Ferry Rotin dulu ya. Bahkan Marcus dulu tuh Jefferson. ada orang yang bilang di komen Twitter kalau nggak salah tuh Emil tuh cuma jago ngendok, kayak cuma di gawang gitu. Ternyata yang ngebuktiin bahwa dia berani antisipasi bola ke depan. Kan kalau nggak salah 3 kali apa 4 kali gitu di pertandingan lawan Verona tuh kan penyelamatannya kayak gitu mulu. Yang satu hampir gol tapi untungnya masih bisa kesusul back. Itu kan ya salah gitu. Ternyata dia pegang bola juga berani pas lawan Milan. Dia pegang bola lama-lama juga berani tuh, bahkan hampir ngegocek siapa tuh kemarin tuh. Itu emang jago dia sebenarnya. Pas di Sampdoria kan kalau nggak salah jadi kandidat kiper terbaik di musim itu, yang pada akhirnya pokoknya dimenangin siapa ya, sama-sama dari tim papan bawah juga. Ya emang kayaknya jagonya di tim-tim kayak gitu, di tim-tim kepepet kayak Cremonese, Sampdoria. Emang jagonya di Indonesia juga termasuk ya, kepepet tuh kemarin tuh. Ya. Itu sih kalau saya sih Mas. Masir ada tambahan? Kalau ngomongin Audero sebenarnya nggak jauh beda ya dengan teman-teman tadi semua. Mungkin ya, dari asumsi kita setelah melihat perjalanan karir dia semenjak step up dari
tim mudanya Juventus itu 2016 atau 2017 negara itu sampai sekarang berarti kan udah udah hampir 10 tahunan ya kurang lebih. Emang kita bisa simpulkan sih kalau Odero sepertinya bukan big team player ya. Bukan pemain yang ditakdirkan untuk bermain bersama klub-klub besar, klub raksasa, klub kuat, klub kaya, bla 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 atau apalah itu. Karena memang panjang karirnya ketika dia bermain di beberapa klub besar memang justru nggak terlalu kelihatan. Bahkan Como yang on the way ke menjadi klub besar ya, klub kuat juga dia nggak bisa bersaing di sana. Odero justru bersaing ketika waktu itu dipinjemin ke Venezia kan lumayan oke. Walaupun main di Serie B, main full, kalau nggak salah full ya. Banyak clean sheet-nya juga. Di Sampdoria setelah itu sempat dipinjemin dulu sampai akhirnya dipermanenkan gitu. Kalau nggak salah total 5 atau berapa musim di Sampdoria, lupa. Benar kata Dino tadi, performanya emang bisa dibilang outstanding juga, sempat beberapa kali menghiasi media-media di sana karena penampilannya impresif, khususnya di lupa musimnya musim berapa, sebelum akhirnya dia sempat mengalami cedera ya, waktu di akhir-akhir ya, sebelum si Sampdoria akhirnya terdegradasi kalau nggak salah. Sampai akhirnya ya berkat penampilan itu juga di Sampdoria yang bikin Inter akhirnya mencoba untuk kasih kesempatan ke Odero. Walau akhirnya ternyata gagal. Pesaingnya emang susah juga kan. Odero harus menghadapi seorang Jan Sommer yang secara pengalaman, secara prestasi juga jauh lebih oke. Tapi memang udah takdir ya. Kalaupun kipernya katakanlah bukan siapa Samuel Andanovic, Andel Nana atau Jan Sommer atau siapapun lah itu, dia emang Odero akan sulit untuk step up jadi kiper andalan di Inter pada waktu itu. Bahkan untuk cukup konsisten jadi starter aja, jadi kiper utama aja mungkin susah. Karena memang tadi balik lagi, kelihatannya sih Odero ini ditakdirkan untuk jadi kiper tim-tim menengah ke bawah atau kiper pelapis di tim besar. Jadi bukan kiper utama kalau di tim besar. Nggak tahu ini secara takdirnya aja atau emang ada kaitannya dengan mentalitas dan lain sebagainya. Tapi kalau ngelihat secara kualitas, ya secara objektif sih kita ngakuin ya. Odero memang bukan tipikal kiper yang sangat modern, punya kemampuan build up yang bagus dan lain-lain, memang belum sampai di level itu, tapi kualitas positioning tadi kata Bimo juga, terus refleksnya dia, terus memang ini kiper yang mengutamakan kemampuan shot stopping lah. Karena kalau kita lihat di beberapa momen memang paling banyak Odero ini melakukan penyelamatan ketika lini pertahanannya agak longgar dan ketika dia sedang berhadapan dengan jarak cukup dekat dengan pemain-pemain penyerang yang dapat peluang gitu. Sedangkan ketika harus ngadepin bola-bola yang katakanlah spekulatif, tendangan jarak jauh gitu, atau tendangan apalah itu, Odero memang cenderung nggak terlalu baik, walaupun memang ada beberapa momen dia melakukan penyelamatan itu, kayak waktu Jonata pertama, salah satu yang dapat sorotan kan ketika dia nge-save tendangannya Luka Modric dari sedikit di luar kotak penalti ya, itu cukup impresif juga. Itu salah satu yang banyak diperbincangkan. Dan dari itu memang satu dari sepertian lah, beberapa aksi Odero melakukan penyelamatan ke bola-bola jarak jauh. Tapi memang keunggulan utamanya itu lebih ke refleks dan positioning-nya ketika melakukan shot stopping. Bahkan kalau ngelihat tiga Jonata ini kan tadi sempat disinggung Panglima juga, total 17 save dari 20 atau berapa seton target lah gitu yang dihadapin dia di tiga Jonata. Dan itu bukan statistik yang main-main ya untuk level Serie A, dan membuktikan kalau memang Odero punya kualitas secara atribut dia sebagai goalkeeper gitu. Dan dengan usianya yang cukup matang, ya belum terlalu tua banget, tapi udah nggak muda juga, usia-usia menuju usia emas lah seorang kiper, dia juga punya ketenangan, punya experience yang notabene-nya itu jadi
atribut yang sangat penting untuk seorang kiper. Kiper kan semakin matang ketika usianya udah mulai menua ya, karena memang yang dibutuhkan seorang kiper adalah pengalaman ya, serta yang membuat dia tenang mentalitasnya karena dia udah terbiasa itu. Itu sih. Walaupun satu hal lagi yang kelihatannya perlu diperbaiki dari seorang Odero adalah kemampuan long ball-nya, long passing-nya. Itu memang yang agak kurang ya. Bahkan di 3 Giornata ini sempat ngeliat di Purnop gitu, kalau di total sekitar long passing-nya dia tuh successful-nya cuma sekitar 20,3-an lah, 20,3, 20,4 atau berapa gitu. Kalau 20% itu relatif cukup rendah untuk seorang kiper yang sebenarnya pada era modern ini dibutuhkan kemampuan umpan-umpan progresif yang sebenarnya cukup baik harusnya ya. Itu sih. Ini mungkin pertanyaan terakhir seputar Emil ya. Aku lumayan penasaran. Kan Serie A sekarang ada banyak kiper-kiper bagus lah. Mulai dari Milos Villar-nya Roma, ada Mignon juga, Di Gregorio, De Gea, lalu Karnesecki bahkan, Vanja Blinkovic-Savic. Ya banyak lah kiper-kiper bagus di Serie A sekarang. Lalu muncul Emil Audero nih, yang mencatatkan saves terbanyak di 3 Giornata awal. Kalau menurut teman-teman, ya mungkin singkat aja ya, levelnya Audero itu sekarang ada di mana sih di Serie A? Apakah dia sekarang sudah bisa dikatakan bersanding selevel sama kiper kelas dunia kayak Mignon, Sommer, atau ya sebenarnya masih di tier 2 atau tier 3 gitu levelnya Audero sekarang? Sekelas Turati lah. Waduh, Turati level berapa tuh? 3? Ya tiga tapi yang tinggi gitu. Ya C+ lah ya, kalau nilai di mata kuliah. Mungkin kalau ada grade S, A, B, C, dia Emil dan Turati ini di B lah. Oke, B. Ya. Aman lah ya. Kalau menurut Panglima Mas Ir di mana levelnya? Masih di bawah terdua lah. Berarti masih angkatannya Skorupski gitu-gitu ya. Korupsi masih sama dia tadi Turati. Oke. Kalau Mas Ir setuju? Setuju nggak setuju, tapi kalau ada di level yang mana, ya mungkin ada di level sekarang karena dia di Cremonese ya. Mau nggak mau kita harus bilang Emil ini ada di level menengah ke bawah kalau di kompetisi elit entah itu di Italia atau di mana. Tapi kalau kita buat komparasinya dengan let's say beberapa kiper Italia atau beberapa kiper Serie A, kayaknya Emil ini nggak kalah-kalah banget ya kalau misalnya kita bandingkan dengan Michel Di Gregorio gitu di Juventus, atau misalnya bahkan kalau kita lebih jauh lagi ke kiper Italia di Inggris sama Vicario juga sebenarnya dia ada beberapa atribut yang dipunyain Emil tuh sama gitu dengan kemampuannya Vicario, walaupun ya Vicario mungkin sedikit di atas Emil gitu. Menarik ini, Vicario dan Emil. Ya mungkin bedanya Vicario bisa menghadapi tekanan ya. Sedangkan Emil tadi kan kayak yang kita bahas, Ya. memang harus menjauh dari tekanan gitu. Karena tekanannya Premier League kan nggak main-main tuh. Oke lah, tadi segmen pertama kita udah bahas Cremonese sama Emil. Nanti di segmen kedua kita akan membahas pemain Indonesia di Italia lain yang juga tidak kalah gemilang, yaitu JICS. Nikopas. Hah? Bukan Nikopas dong. Nikopas kalau ada keturunan Ngawi menarik juga dibahas, tapi kan nggak ada ya sayangnya. JICS 2 kali tampil bareng Sassuolo. Penampilan pertamanya ya so-so lah ya lawan Cremonese, kalah Sassuolo. Tapi penampilan kedua tuh kemarin lawan Lazio. Penampilan lawan Lazio banyak menyita perhatian, dan di poin fantasi Serie A pun dia tinggi banget poinnya. Dan tadi menurut Mas Ir di Footmob, di JICS menjadi man of the match-nya di sana. Ratingnya paling tinggi di Footmob. Langsung mengundang banyak pujian dan mengantarkan Sassuolo meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini. Tapi yang jadi sorotan kan sebenarnya di laga pertama tuh, ketika orang-orang berekspektasi, laga pertamanya Sassuolo ya, ketika orang-orang berekspektasi kalau JICS ini sebenarnya akan starter, tapi ternyata nggak main di pertandingan pertama, dan itu akhirnya sempat ribut nih, dikhawatirkan kalau si Ijaz ini jadi pilihan kedua atau bahkan ketiga di Sassuolo. Tapi akhirnya
main juga di Giornata kedua. Mungkin pertanyaan pembuka dulu, monggo siapa yang menjawab. Kalau menurut teman-teman Giornata pertama, Ijes tidak main, apakah itu memang tanda bahwa sebenarnya Ijes ini nggak aman sebagai pilihan pertama loh, seperti di Venezia, atau ya memang itu perlu adaptasi? Dan apakah dua laga awal ini menunjukkan, dua laganya Ijes menunjukkan kalau dia ya sebenarnya aman-aman aja posisinya di Sassuolo. Sebenarnya dari satu laga pas lawan Cremonese kebobolan 3 kan ada Jay Itzes di situ dan main full kan. Berarti emang dari yang kalah aja dia aman sampai akhirnya ngelawan Lazio, berarti ya emang posisi back tengah ya untuk itu. Lagian apa ya, kalau faktor kayak regulasi ya, kayak aturan gitu kan sayang banget. Sayang kuota gitu kalau apa ya, kayak Jay Itzes cuma jadi pilihan ketiga mungkin, yang mungkin kalau kebanyakan klub mending milih anak akademi. Aturan tersebut, aturan yang non Uni Eropa atau non Eropa itu buat pemain-pemain lain lah yang lebih tinggi lah secara kemampuan, yang padahalnya Juventus juga nggak ngejar si JIZ kan, walaupun kebanyakan rumornya bakal ke sana ya. Emang sayang aja kalau kuota tersebut dipakein buat pemain cadangan tuh, kayak sayang banget. Kecuali Milan, gila tuh emang. Tapi Mas Bimo lihatnya JIJ ini pilihan tepat nggak dia memilih Sassuolo? Karena kan ya ada banyak kabar burung ya, entah Torino, bahkan sempat dikaitkan sama Bolonya, sama Inter, AC Milan gitu. Akhirnya berlabuh ke Sassuolo. Pilihan tepat nggak tuh menurut Mas Bimo? Tepat lah buat J tepat. Walaupun Karena sebenarnya dia milih tim di tim-tim gede lah, yang dimana menit bermainnya dikit, itu posisi dia tetap aman di timnas, udah nggak bakal kegeser. Tapi kan ya menyambut enggak sih, apa ya, lebih ke karir dia masih panjang kan, 24, baru 24 dia tuh. Kayak udah lama banget main bola kan, baru 24 dia. Dan lagi-lagi ya stylenya tuh style back zaman dulu banget, kayak libero gitu. Ya emang harus di situ aja, nggak usah kemana-mana. Dan hampir sama kan kayak Emil juga, yang apa ya, yang kebanyakan di naturalisasi Indonesia kan emang kayak gitu juga. Kayak balik lagi ke ini, pilihan tepat atau enggak. Pilihan tepat banget, karena nggak perlu adaptasi warna jersey sama hijau. Sama hijau. enggak dong, Venetian hitam putih. Hitam ada hijaunya sih, hijau tua. Ya, itunya. Dan tepat karena apa ya, dia udah familiar sama Serie A gimananya, dan ditambah lagi Sassuolo kan yang emang sebenarnya butuh banget gitu. Dan JIZ ya dengan kayak gitu dia nggak perlu adaptasi terlalu berlebih, mungkin adaptasi sama tim doang, yang apa ya, yang ngebuat dia juga nggak main di ini. Dia kan baru datang banget itu, jadi malah apa ya, tepat dia ke situ, ke Sassuolo, karena emang menit bermain terjamin, tim promosi ya, menit bermain terjamin, efeknya buat timnas juga, back pilihan utama dapat menit bermain yang keren, yang banyak kan juga. Di timnas nggak perlu kagok gitu, nggak kayak apa ya, nggak kayak inilah, kayak Emil pas tiba-tiba dimainin Inter gitu kan, nggak kayak gitu ya. Itu sangat tepat dia pindah ke Sassuolo ketimbang Torino. Mungkin Torino kan hobi banget dia tuh ini rotasi tapi di back doang tuh hobi banget. Bahkan waktu itu tuh kalau nggak salah Buongiorno doang yang nggak kebagian nggak kebagian rotasi tuh, Buongiorno doang. Si Ricardo Rodriguez juga dipindah-pindah tengah kiri, tengah kanan atau tengah kiri sih lupa. Ini dipindah-pindah mulu kan. Ditambah dia stylenya back klasik banget, yang buang bola aja lah kayak gitu. Nggak banyak dribble, nggak back yang lugas. Ya itu tipikalnya tim wong Chile ya, kayak Sassuolo ini. Oke. Tepat guna. Tepat sasaran lah ya. Nah ini aku mau ke Mas Ira dulu lah. Udah ready Mas Ira? Atau lagi ngapain itu? Aman? Oh belum. Kita ke Panglima dulu. JIJ. Sebelumnya di Venezia, dari Serie B membawa Venezia ke Serie A, lalu degradasi lagi dan pindahnya ke tim promosi yaitu Sassuolo. Kalau Panglima lihatnya, apakah memang selamanya si JIJ ini akan ada di tim-tim tier bawah, atau sebenarnya dia bisa nih mendobrak masuk ke tim tier atas, atau paling enggak kayak Verdong lah, pindah ke Ligue 1 dan
timnya ya lumayan lah ya Lille. Dan apa sih yang perlu diperbaiki dari JI Jazz tuh biar bisa tembus tim-tim yang paling nggak menengah atau menengah ke atas? Ya bisa aja ya, pastinya sih bisa aja. Tapi kalau sekarang mungkin emang belum waktunya dia main di klub gede gitu. Dengan apa yang terjadi kemarin selama jendela transfer dibuka kan bukti kalau Jai emang punya kualitas untuk itu. Tapi mungkin pertimbangannya dia adalah menit bermain yang mana sekarang pastinya pengalaman dia di Eropa ya sangat dibutuhkan sama timnas ya, karena Indonesia sekarang lagi berjuang untuk menuju Piala Dunia. Nah itu akan sangat penting untuk Jai sebagai kapten timnas main reguler setiap pekan di kompetisi teratas Eropa. Dan kalau misalkan tadi balik ke pertanyaan apakah dia salah milih Sassuolo karena statusnya tim promosi atau apalah, ya saya sih nggak peduli ya dia main di tim promosi atau apa, yang penting di Serie A atau di kompetisi lain yang emang kasta tertingginya gitu. Karena yang terpenting untuk seorang pemain, apalagi ini pemain Indonesia, ya itu gitu kan. Untuk kedepannya ya harusnya sih dia bisa mungkin step by step ya, nggak langsung tiba-tiba misalkan dia musim ini stabil, Sassuolo-nya bertahan, tiba-tiba ke Juventus atau apa, kan itu kan kita nggak tahu itu. Tapi apakah dia layak ke sana, ya layak. Dan ya ini masalah waktu aja sih sebenarnya. Karena melihat dia setiap musimnya, ditambah lagi dengan kepemimpinan dia di timnas atau di Venezia, bahkan kemarin melawan Lazio itu kan ada satu momen ketika sesaat sebelum gol itu dia kayak ngatur, adalah satu pemain yang dia atur gitu posisinya sampai akhirnya gol, walaupun mungkin si pemain yang diatur itu juga nggak kontribusi juga untuk gol itu gitu, tapi seenggaknya itu menunjukkan bahwa dia emang pemain yang didengar sama rekan setim sekalipun pemain baru. Dan apa tadi yang harus diperbaiki dari Jai apa ya mungkin pengambilan keputusan aja sih, pengambilan keputusannya yang bukan tidak merepotkan ya, tidak membahayakan, mengurangi risiko timnya entah itu kena counter, tadi ya salah marking atau apa. Mungkin itu aja sih yang perlu dibenerin oleh JXS. Dan saya tuh teringat satu komentarnya JXS gitu ketika dia memutuskan pindah ke Italia, karena dia bilang kenapa dia milih Italia. Waktu itu dia sempat ada tawaran di Belanda dari Ajax atau dari Utrecht atau dari mana gitu. Tapi milihnya ke Italia, ke Serie B pula. Karena dia mikir ya Italia ini surganya pemain-pemain belakang gitu kan. Dan dia sebagai back ya mau memperdalam ilmu itu. Dan dari situ sih emang udah kelihatan ini pemain emang mau belajar, ini pemain mau langsung ke pabriknya pemain-pemain belakang. Dan setiap musim kita bisa lihat bahwa JXS ini emang udah berprogres dari ya sikap kepemimpinan dia, dari secara permainannya dia juga kelihatan juga di pertandingan pertama ketika dia tidak dimainkan pun ya dia santai aja gitu, walaupun yang nggak santai ya netizen Indonesia yang tiba-tiba marah gitu kan di Betul. komentarnya Sassuolo. Dan ya pada akhirnya buah kesabaran JXS gimana dia melihat permainan Sassuolo dari pertandingan pertama dan kemudian dia dimainkan di pertandingan kedua dan kemarin, itu ya nunjukin bahwa emang JXS ini pemain yang kan terus belajar. Sekalipun dia berstatus kapten di klub sebelumnya, dengan sekarang dia rekan baru dan ya mungkin standar permainan yang baru juga, ditambah lagi kan dia sekarang bareng Nemanja Matic ya di Sassuolo. Pengalaman yang segudang itu ya pastinya sangat berpengaruh untuk karir JXS ke depan. Ya, tadi aku nangkep ada beberapa kata kunci ya dari yang Mas Bimo sama Panglima bilang, yaitu pertama leadership-nya JXS, lalu yang kedua ya kemampuan untuk mau terus belajar lah. Dan JXS ini kan soal leadership, dia di Venezia sempat kapten ya kalau nggak salah, ngatiin Pujan Palu. Di timnas Indonesia pun juga kapten. Tentu saja banyak pemain-pemain muda Indonesia yang
look up to JIJS gitu, melihat JIJS sebagai sosok inspirator, sosok yang tempat untuk belajar lah. Nah, aku mau ke Mas Ira. Kalau menurut Mas Ira nih, dengan segala pengalamannya JIJS yang sekarang masuk musim kedua di Serie A, kira-kira apa yang bisa dia tularkan sih untuk pemain-pemain muda Indonesia? Apa yang bisa dipelajari dari sosok JIJS? Gitu? Kalau secara kualitas kita nggak usah pungkiri ya, Jesus ini punya kualitas sebagai salah satu back yang layak dapat sorotan lah di Serie A gitu. Tapi kalau bicara apa sebenarnya yang bisa diambil dipetik dari Jesus dari pengalamannya khususnya di Serie A itu ya sebenarnya kan sangat umum, di mana seorang pemain ini berani untuk mengambil tantangan, meninggalkan zona nyaman untuk meninggalkan kampung halamannya untuk bisa meniti karir yang lebih tinggi gitu. Dan satu hal yang penting lagi, Jesus bukan tipikal pemain yang muluk dalam arti ketika dari mudanya, dari kampung halamannya, mungkin dia punya cita-cita yang tinggi. Tapi dia sadar kalau untuk mencapai cita-cita itu butuh perjuangan dan butuh proses gitu. Dan itu yang dilakukan Jesus ketika 2 tahun lalu ya, datang ke Italia untuk meniti karir bersama Venezia. Dan di sana juga Jesus gak langsung jadi starter kan. Pertama ya dia baru orang baru di Italia. Ya, sebagai orang Belanda datang ke Italia, ya walaupun itu bukan hal yang aneh ya, cukup lazim orang Belanda datang ke Italia. Tapi karena Jesus ini dengan latar belakang yang bukan siapa-siapa, dalam arti ketika kita bicara pemain-pemain yang datang ke Italia, khususnya back ya, dari Belanda, itu pemain Belanda yang datang ke Italia kayak misalnya Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, yang agak baru-baru itu kan, itu mereka datang dengan status nama besar. Vrij bagus di Belanda, di timnas Belanda udah step up sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang ke Italia karena Italia dianggap sebagai kiblatnya para pemain bertahan, kiblatnya taktik defensif yang oke. Akhirnya memilih datang ke Lazio gitu. Dan Matthijs de Ligt juga sebagai seorang wonderkid yang meloloskan Ajax ke semifinal Liga Champions, akhirnya dia lebih memilih datang ke Juventus. Alasan yang kurang lebih mirip gitu. Dan hal itu juga yang tadi Panglima bilang, Jesus memutuskan datang ke ke Serie B, ke Venezia untuk mencari pengalaman yang sama untuk meniti karir yang sama. Dan dia sadar dengan statusnya dia, dengan kualitasnya dia ketika itu, dia nggak akan bisa langsung muluk untuk berkarir di pentas yang lebih tinggi di Serie A. Mungkin itu yang ada di benaknya dia sampai akhirnya peluang untuk main di Venezia akhirnya diterima. Dan perlahan-lahan separuh musim pertamanya dia, di paruh keduanya dia mulai step up jadi pemain inti, mulai main reguler sampai akhirnya singkat cerita dia berhasil membawa Venezia lolos ke Serie A, promosi lewat jalur playoff, dan tadi diceritakan juga sampai akhirnya bahkan jadi kapten dan sekarang ke Sassuolo. Dari situ kita bisa lihat di mana seorang Jesus ini menyadari betul bagaimana sebuah proses itu berjalan dari dirinya dia yang bukan siapa-siapa sebelumnya, tidak banyak disorot entah dari media ataupun dari publik, bahkan publik mungkin yang menyorotnya orang-orang Indonesia yang sadar kalau dia adalah pemain yang punya daerah Indonesia. Mungkin orang-orang lain nggak banyak yang menyoroti dia, mungkin ya kalau dari dugaan saya gitu, termasuk di Belanda gitu. Beda cerita ketika kita bicara kayak Silgers yang dari dia kemunculan karirnya di 20 juga udah mulai dapat spotlight yang lebih gitu karena dianggap punya kualitas oke nih, masa depan yang bagus gitu. Beda hal kan dengan Jesus, bahkan Jesus dari from nothing sebenarnya kalau dari semua tahun saya gitu. Dan ini sebenarnya hal yang bagus gitu ketika pemain Indonesia yang punya keinginan untuk memiliki karir seperti Jesus ya bisa menggunakan mindset apa yang dipakai Jesus gitu. Misalnya Rizky Ridho gitu, ketika mungkin punya mimpi yang muluk, misalnya entahlah klub favoritnya Ridho siapa, misalnya Inter Milan gitu, nggak usah muluk langsung gue pengen main di Serie A, apalagi khusus di Inter gitu. Kalau emang step-stepnya butuh proses yang nggak sebentar, katakanlah dia ke Thailand dulu semusim,
ke Jepang setelah itu misalnya atau kemana, dan setelah itu ke Eropa misalnya ke Belgia semusim, sampai akhirnya dia bisa ke Serie B katakanlah gitu. Sekarang kan Rido umurnya berapa ya, 23, 24 lah, kurang lebih sama lah sama Jesus ya kayaknya. Masih ada waktu karena usia back ini khususnya kan dibilang cukup matang ketika memasuki usia-usia katakanlah 27, 28, 29, 30, bahkan usia back salah satu yang terlama di sepak bola setelah kiper ya. Ada ya ambil contoh lah Paolo Maldini yang dengan menjaga kebugarannya bahkan sampai kepala 4 pun masih bisa bermain gitu. Materazzi pun begitu. Sampai menjelang usia 4 masih bisa bermain dan masih cukup kompetitif walaupun nggak selalu jadi starter. Dan dari situ ya kita bisa melihat bahwa karir seorang back gitu, misalnya contoh di Indonesia siapa, Rizky Ridho tadi, atau siapalah ya yang udah sempat mau abroad, bahkan udah abroad gitu kayak Asnawi, kayak Arhan gitu sebenarnya, ya mindset itu harus dibangun gitu. Mindset berjuang dari bawah, menghargai proses, menjalani proses dengan baik, berusaha keras, berdoa, rajin menabung, membantu sesama, dan jangan lupa juga berbakti kepada orang tua itu Ya, harus betul. tetap menjadi tujuan utama seorang pemain sepak bola Indonesia. Itu sih kurang lebih ya. Oke, oke. Iya, tadi benar sih ketika ngomongin Ijaz sebagai inspirator back-back Indonesia khususnya yang akan abroad, pikiranku juga langsung ke Rizky Ridho gitu. Karena kalau nggak salah kan sekarang dia lagi ada pembicaraan kontrak ya sama Persija dan salah satu poinnya kan klausul ke Eropa kalau nggak salah. Ya itu mungkin bisa jadi inspirasi lah bagi Ridho. Dan aku masih cukup optimis sih kalau misal Ridho ke Eropa dan tujuannya tepat, mungkin dia bisa jadi starter. Gitu. Karena kalau kita berkaca dari pemain-pemain sebelumnya, ini sedikit melenceng dari Italia ya. Mungkin terlalu prematur bagi mereka untuk pindah. Ya sebut aja Marteng. Oke, Marteng di Persibaya sempat starter di Liga Indonesia, tapi ya itu kan kalau aku nggak salah cuma 1 musim atau 1,5 musim gitu. Akhirnya ke luar dan belum siap. Nah kalau Ridho ini menurutku udah cukup siap. Pun juga dengan JIJS sudah cukup lama di Belanda, akhirnya ke Italia dan sekarang pelan-pelan naik performanya. Itu soal IJS ya. Nah ya mungkin ini bagian terakhir aja. Aku mau nanya ke Panglima Mas Irmas Bimo. Pertanyaan ya atau tidak disertai 1-2 kalimat penjelasan lah. Kita mulai dulu dari Mas Bimo. Pertanyaan pertama, prediksi Mas Bimo di musim ini, siapa yang akan lebih mencuri perhatian dan performanya lebih konsisten? Dejes atau Emil Audero? Berat nih, berat. Prediksi. Jesus Karena? karena faktor timnya. Kalau menurutku faktor timnya. Oke. Sassuolo lebih stabil ya di Serie A. Lebih punya nama. Itu pertanyaan untuk Mas Bimo. Sekarang kita geser ke Panglima. Menurut Panglima, apakah musim ini akan jadi puncak karirnya J.Ijes dan Emil di Italia? Atau ini hanya anak tangga pertama dan setelahnya performa mereka akan terus menanjak musim-musim berikutnya? Untuk Emil iya. Oke. Untuk Emil Karena iya. usia Untuk ya? Jai, untuk dia ya jelasnya enggak ya. Dia pasti ada anak tangga lain yang akan dilalui sama Jai karena dia emang punya prospek yang bagus dan kayak tadi kita bilang lah masih ada tim-tim lain yang menunggu tanda tangan Jai Ices harusnya. Oke, amin. Kita aminkan suatu saat J.Ijes bisa main di tim papan atas lah. Sekarang ke Mas Ira. J.Ijes dan Emil Audero mewakili Indonesia di Serie A. Kalau di Indonesia sendiri, tanda kutip, kita berisik ya soal mereka berdua. Dalam artian, hype mereka berdua tuh kerasa banget di Indonesia gitu. Nah, tapi apakah itu hanya ada dalam bubble kita sendiri atau memang dampak mereka atau dampak Indonesia di Italia berkat Emil dan Ijaz itu ngaruh nggak sih? Atau gimana pertanyaannya? Apakah Emil dan Ijaz membawa citra positif untuk Indonesia di Italia gitu? Atau itu hanya ada dalam bubble kita sendiri? Kalau secara secara nyata dalam arti kata sebenarnya nyata, cuman kalau secara lingkupnya memang euforia tentang JICS ini sangat besar di Indonesia pasti karena karena status bahkan semenjak mereka belum jadi warga negara Indonesia pun gaungnya sudah cukup gede gitu. Tapi kalau ngelihat di sisi
let's say katakanlah di dunia maya atau yang kurang yang tidak terlalu nyata lah, maksudnya di lingkup ya sosial media atau apa, memang impact-nya cukup besar gitu, cukup besar ya, katakanlah ya tadi misalnya ketika datang ke Sassuolo mampu menaikkan exposure dari media sosialnya, mampu membuat Sassuolo lebih dikenal di Indonesia gitu, dan Audiero pun begitu, ketika datang ke Inter banyak antusiasme, dan ketika sekarang di Cremonese juga, Cremonese ketika berada di papan atas di 3 Giornata pertama, sorotannya lebih gitu, terutama dari Indonesia gitu. Tapi memang kalau bicara dampak nyata dalam hal katakanlah bisnis atau komersialitas gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena ya pertama jarak yang cukup jauh, dua mungkin kan daya beli di Indonesia memang nggak setinggi itu. Walaupun memang banyak masyarakat konsumtif di kita, tapi untuk sepak bola tidak setinggi itu. Makanya kalau bicara penjualan jersey naik dan segala macamnya, enggak juga gitu, merchandise naik enggak juga gitu. Tapi dalam hal citra, membangun exposure khususnya di dunia maya, itu memang pasti dampaknya cukup besar gitu, karena cukup sering juga media-media di sana juga yang memberi highlight bahwa Jesus, Audiero ini mereka orang Indonesia gitu. Itu suatu hal yang positif terutama untuk Indonesia, terutama ketika mereka main bagus gitu kan, menjadi citra bagus juga nanti ke depannya untuk Indonesia di mata sepak bola Italia ketika mereka mampu, khususnya Izes ya. Kalau kita bicara Audiero mungkin dampaknya nggak akan sebesar J, karena Audiero memang lahir dan besar di Italia, jadi sepak bola Italia udah mengenal Audiero gitu sebagai orang Italia yang ya akhirnya sekarang berwarga negara Indonesia, sudah cukup mengenal begitu. Tapi kalau Izes mungkin karena dia orang Belanda yang akhirnya jadi WNI dan main di Italia, jadi dampaknya mungkin akan lebih terasa ketimbang Audiero gitu, secara citranya, secara image-nya, exposure dan lain sebagainya sih, kayaknya sih itu ya. Bahkan ketika ya itu lagi-lagi ketika positif maka citranya akan positif, tapi ketika negatif citranya pun akan negatif, dan itu juga terasa ketika tadi sempat disinggung ketika J nggak main di Giornata pertama, netizen kita teriak-teriak, kata-kata kotor dan lain sebagainya, dan itu juga salah satu dampak citra yang dirasakan ketika Izes ada di Sassuolo gitu kan. Ya, artinya kan berarti bisa dibilang Izes itu sebagai agen, ya quote on quote ya, sebagai agen Indonesia untuk lebih memperkenalkan Indonesia di mata dunia gitu. Di Jerman kita punya Kevin Dix, di Ligue 1 di Prancis kita punya Calvin Verdong, di Amerika kita punya Martin Paes, punya Ardian Wibowo, punya Nicole Sivanya, punya Rich Brian. Di Korea kita juga punya banyak, dan ya semoga teman-teman yang mendengarkan Roman Serie A kelak bisa menjadi agen itu untuk Indonesia ya. Semoga kalian bisa mewujudkan impian kalian. Mungkin kalian ingin tinggal di Inggris, tinggal di mana, dan membawa nama Indonesia di sana. Semoga teman-teman Kamboja gimana? Waduh, agak susah itu. Jangan ya, jangan. Jangan, Ya, semoga di tempat lain aja. Di tempat lain aja, dan pastikan kalian concern ya, tidak terjebak gitu. Banyakan kan kalau yang ke Kamboja dijebak gitu. Tapi ya itu tadi, semoga teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman dan bisa membawa nama Indonesia harum ke mata dunia. Episode 81 sampai di sini aja. Terima kasih Panglima Mas Ir, Mas Bimo. Kita bertemu lagi minggu depan di episode ke-82. Aku tutup. Ciao. Ciao.